Hari ini kami telah melakukan monitoring mangrove. Monitoring ini kami lakukan setiap 3 bulan sekali dan kami melakukan monitoring atau pemantauan di beberapa desa seperti di Desa Karangrejo, kemudian di Desa Banyuwangi dan Desa Manyar Sidomukti, di mana dulunya kami telah melakukan penanaman, disitulah kami melakukan monitoring mangrove. Dan metode yang kami gunakan ada 2. Yang pertama metode menggunakan drone. Jadi salah satu metode dalam monitoring mangrove yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi drone. Jadi fungsi dari drone sendiri ketika melakukan monitoring yaitu kita bisa melihat nampak vegetasi mangrove dari atas yang kemudian nanti bisa kita lihat secara visual lewat udara terkait perkembangan mangrove itu sendiri ketika setelah melewati masa tanam. Selain berguna untuk mengetahui vegetasi dari atas, kita juga bisa melihat potensi lokasi untuk penanaman baru. Kemudian kami juga melakukan monitoring secara langsung, jadi kami menggunakan transek. Di sini kita menggunakan metode transek 10x10, kita memetakan 10 meter kali 10 meter untuk mengetahui jumlah dalam satu petak ada berapa pohon. Nah, untuk kali ini kita melakukan perhitungan jumlah daun, tinggi batang, dan diameter batang untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pohon mangrove. Di sini adalah salah satu lokasi penanaman sebelumnya, yaitu tepatnya di Desa Banyuwangi. Nah, untuk penanaman di Desa Banyuwangi ini cukup unik karena lokasinya berada di bantaran sungai. Dan untuk pengukuran di sini itu tidak bisa menggunakan transek 10x10, tapi kita di sini menggunakan yang namanya line transek atau transek panjang. Dalam kegiatan pemantauan atau monitoring mangrove ini, kami melibatkan masyarakat sebagaimana upaya citizen science atau sebagai mata-mata atau pemantau dari mangrove ini. Jadi masyarakat terlibat dalam edukasi bagaimana mengukur kualitas air yang ada di area lahan konservasi mangrove. Dalam monitoring mangrove, kita juga melakukan uji kualitas air untuk mengetahui kualitas air yang ada di lingkungan mangrove. Di sini kita menggunakan alat multitest. Kita dapat mengetahui pH, salinitas, dan juga suhu. Contohnya kita gunakan seperti ini. Di sini tercatat pH-nya itu ada di angka 5,5. Lalu untuk salinitasnya ada di 1,63 ppt dengan suhu 31,7. Kemudian menganalisis ancaman apa saja yang terjadi ketika tanaman mangrove ini saat proses pertumbuhan. Kita juga menghitung tentang survival rate atau tingkat kelangsungan hidup mangrove-nya. Nah, untuk survival rate ini juga dipengaruhi oleh berbagai ancaman, salah satunya ini enceng gondok. Jadi ini menjadi PR kita nantinya bagaimana nanti penanaman selanjutnya kita minimalisir dengan ancaman dari salah satu tumbuhan yaitu enceng gondok. Dan ada lagi di sini ancamannya yaitu ulat yang menggerogoti daun-daun mangrove. Kita juga di sini melakukan pengamatan terhadap indeks keanekaragaman hayati. Nah, indeks keanekaragaman hayati ini menunjukkan seberapa stabil dan bagus ekosistem mangrove. Tadi kita menemukan berbagai satwa atau hewan. Apa saja, Mas? Ya, untuk satwa yang kita temukan di Banyuwangi ini ada diantaranya itu ada burung pecuk, monyet, burung raja udan, burung blekok sawah. Nah, burung pecuk ini termasuk dalam kategori burung langka ya. Selain dilakukan monitoring, kami juga melakukan analisis atau kajian lebih mendalam melalui artikel-artikel ilmiah dan juga melalui para pakar dengan akademisi. Jadi kami mengkaji bagaimana pertumbuhan mangrove yang ada di area konservasi ini tetap tumbuh sesuai dengan tujuan atau langkah kita, yang mana ketika mangrove ini tumbuh, maka disitulah tempat biodiversitas ataupun hewan, flora, fauna di situ semakin banyak.
Dan salah satu upaya kami juga dengan adanya konservasi mangrove ini adalah untuk mewujudkan atau menyelesaikan problem dari krisis iklim yang sudah terjadi. Harapannya semoga dari tanaman mangrove ini bisa tumbuh hingga besar dan juga berfungsi dan bermanfaat sebagai penyerap karbon secara aktif.